Oke. Jadi Anda itu siapa sebenarnya? Enggak gini deh. Kalau minggu lalu kita ceritain dulu Rian Firmansyah itu siapa. Tapi kan Rian Firmansyah lebih serius. Kalau Mail itu kan lebih orangnya santai. Jadi Mail ini editor seniornya di Multimedia Crew. Jadi dia memang yang kalau ada perlombaan atau apa, inilah orang di belakang layar. Jadi Bapak tuh pingin orang-orang di belakang layar tuh ikutan, ya, karena yang sudah di depan layarnya sudah dijadiin baliho gitu kan, dibawa gitu ya, sembari pakai masker. Teman kamu jangan sebut namanya Romi. Oh iya. Ya, jadi jangan disebut lah ya. Jadi Bapak pingin ngobrolin siswa-siswa yang di belakang layar bahwa di balik kesuksesan Multimedia Crew itu nih orang-orangnya. Dari lintas jurusan ada, dari jurusannya pun ada. Sekarang nih Muhammad Ramdan Ismail atau sering disebut Kang Mail. Mail ini dari Multimedia 2 ya. Multimedia 2. Di Multimedia 2 itu banyak juga editor-editornya. Kita banyak ada Ikam ya, Ikam khusus di Nah, coba ceritain sedikit kan minggu kemarin itu Rian bercerita kenapa sih dia jurusan grafika tapi sampai masuk ke Multimedia Crew ternyata dari hobi. Terus Mail sendiri SMP-nya dulu dari mana? Saya dulu SMP di SMP Negeri 1 Ciparai. Dari negeri loh. Lulusan Iya. Masuk ke multimedia ke sekolah PBKMRI Majalah ini karena saya sebelumnya hobi ngedit juga di HP. Masih di SMP hobi ngedit. Bikin master. Ya Allah. Ini lagi serius loh. Mana lagi serius? Nah makanya mungkin setelah ini Bapak Kepala Sekolah akan memfasilitasi bahwa ruangan Karambol ini yang terbebas gitu kan, yang clear area gitu. Tuh kan. Oh aktif. Ya. Mail tuh dari SMP Negeri 1 Ciparai. Kenapa dulu pingin masuk multimedia? Karena kemarin kan dibahas ceritanya kemarin ya. Padahal minggu kemarin saya langsung diprototi sama kameramen, bilang, "Pak, jangan dibilangin syutingnya hari sama." Gitu ya. Jadi dari SMP ceritain Mail. Ceritain Mail, saya menunggu. Dari SMP itu saya emang udah hobi ngedit, jadi bikin master kan. Bikin master. Dulu belum ada template. Tuh, jadi yang pakai KineMaster sekarang Mail dulu SMP pakai KineMaster ya. Ya. Terus Karena hobi ngedit, ya pas ditanya mau sekolah jurusan apa, awalnya ditawarin sama orang tua itu jurusan otomotif. oh, jadi sangat nyambung gitu bahwa kamu suka ngedit ditawarin ke otomotif. Iya, sangat nyambung. Di kampung itu punya teman banyak yang masuknya otomotif, otomotif mesin, laki-laki kan banyak kan di sana. Ya. Karena saya kurang terlalu suka sama otomotif, jadi lebih milih multimedia. Nah, ini satu yang bisa kita ambil juga diskusi gitu ya, bahwa jadi Mail itu suka ngedit dan ditawari ke otomotif gitu. Jadi nanti kita bahas tentang ini. Nggak bisa sama Mail dijawabnya dong. Nanti dijawabnya Bapak akan hadirkan orang-orang yang lebih kompeten untuk berbicara ini ya. Nanti diminatkan Bapak. Terus cerita lagi. Nah, pas udah daftar, tawarin lagi, tanya lagi Pak, mau multimedia atau grafika? Kalau kan grafika lebih fokus ke foto sama desain-desain yang apa namanya, yang foto-foto gitu. Iya. Ya, Kak, Bapak sudah berusaha tidak bercanda loh. Jadi Mail ini orangnya kocak gitu ya. Jadi kalau tertawa juga Bapak sampai wah gitu, sampai lambung kayaknya mau keluar. Gila, sopet banget.
Ya, Lanjut Pak. ya lanjut. Nah, kalau pas dipikir-pikir lagi, multimedia atau grafika, karena dia sukanya ngedit, multimedia kan nggak cuma belajar video aja, edit video, tapi pemrograman, animasi, Ya. sama foto juga diajarin. Jadi lebih milih ke multimedia, dan ternyata memang seru dan ilmu-ilmunya juga banyak. Ya. Dan itu saat itu bagaimana Mail mungkin orang tua tidak ada paksaan ke jurusan apapun. Ya, tapi bagaimana Mail meyakinkan bahwa orang tua tuh, oh Pak, saya mau ke sini gitu. Ngobrolnya kayak gitu. Ya bilang udah pakai bahasa Sunda gimana? Ya, boleh nanti dikasih subtitle kalau capek ya nggak usah. Ya gimana tuh man? Sukanya nggak terlalu suka sama otomotif, nggak terlalu suka ngopek motor atau di mesin gitu. Lebih suka ke ngedit video atau foto. Ya kata mama, ya silakan aja, nggak terlalu maksa mau masuk jurusan apa juga. Yang penting nyaman, yang penting mau dan giat belajar. Nah, itu salah satu poin penting tentang apa ya? Orang tua, kita sebagai orang tua bahwa saat anaknya menentukan, tolong didukung, ya. Jadi itu contoh yang baik bahwa fasilitasilah anak sesuai minat dan bakatnya. Dan mungkin ini salah satu contoh bahwa komunikasi antara anak dan orang tua itu penting. Kalau komunikasi tidak terjalin, malah jadi bingung kan ya? Ya mungkin saat ini Mail sedang mengoprek knalpot. Ya, nah itu alhamdulillah setelah ngobrol kayak gini banyak yang tidak diungkapkan karena kalau lagi kerja Mail ini sangat kocak sekali, jadi tidak ada obrolan serius kayak gini. Nah setelah kayak gitu masuk nih di multimedia, bagaimana Mail itu bisa bergabung dan menjadi multimedia. Pas itu kalau nggak salah di hari terakhir atau 2 hari terakhir MPRS ada, awalnya kan bukan multimedia pro Pak, yang pas itu disebut sama Rian. Iya. Yang broadcast itu. Ya boleh disebutkan. Itu sejarah. Kita nggak boleh melupakan sejarah. Awalnya itu dari broadcast yang keliling ke kelas-kelas nawarin ekskulnya yang katanya mau daftar broadcast, yang mau bisa foto-foto, yang mau bisa ngedit video yang lebih bagus, masuk aja ke broadcast. Ya aku tuh daftar. Nah udah daftar itu kumpul, awalnya sih banyak, makin lama kelamaan makin sedikit karena apa, seleksi alam. Ada yang cuman masuk cuman penasaran aja. Jangan sampai mati penasaran. Iya. Mungkin kalau channel ini sudah up nanti saya pernah kayak begini loh pasti. Ya, jadi seperti itu bahwa karena kemarin kita membahas kegelisahan. Mail kelas 12 mau lulus. Ada nggak kegelisahan? Kegelisahan paling cari kerjaan. Cari kerja. Jadi apa saja? Jadi di dalam otakku coba keluarkan itu. Kerja, jodoh. Suka itu kalau di rumah mikir nanti udah lulus mau kerja di mana, cari kerja apa, bakal masuk ke pabrik gitu. Yang pengennya cari yang nyambung sama jurusan, bisa jadi konten kreator di mana gitu, atau di pertelevisian juga bagus. Di pertelevisian salah satu cita-cita saya itu punya stasiun televisi sendiri. Benar ya. Ini nanti kasih tepuk tangan nih. Termotivasi oleh siapa? Iya. Haritano. Jadi Mail ini perlu para pemirsa tahu bahwa Mail ini orang di balik video Romi sampai ke Bali. Jadi ini tuh editor utamanya Multimedia Group.
Jadi sebuah jurnal, terus serial web series SMK juga ya. Itu salah satu ikut Mahil SMK yang selalu menginginkan kamu. Kalau yang itu, kalau yang belum nih ada di channel ini, di channel SMK 2 PPM. Stay tune, selalu menginginkan kamu. Ini merupakan editor, orang di balik layar sebuah konten tercipta. Masih tetap memiliki kegelisahan bagaimana nanti setelah lulus mau kerja kemana. Nah, bagi teman-teman dan anak-anak Bapak yang masih belum memikirkan ke sana, coba mulai dari sekarang pikirkan hal itu, karena masa depan itu bukan masalah mau kemana ya, tapi apa yang dipersiapkan. Betul ya? Ini Mahil, minggu kemarin juga Rian yang sudah punya apa ya, bertalenta segala macam, tetap masih kegelisahan. Dan mungkin itu sama tim-tim multimedia yang di sini, Romi dan Ikam, sama kegelisahan. Nah itu, jadi di sini mungkin bukan masalah kegelisahan itu tidak ada solusinya, enggak. Tapi yang jelas, yang Bapak ingin tekankan di sini, yuk yang belum mikir ke arah sana, ayo pikir ke sana. Karena kalau sudah berpikir pasti action, ya. Nah, itu mungkin kegelisahan kurang lebih sama dari siswa itu, karena kelas 12 itu ya pasti berpikir, oh iya sudah ini kemana? Karena kalau SD nih, SD lanjut kan kuliah, oh enggak dong, langsung SMP gitu ya. Nah SMP lanjut ke kelas SMA atau SMK. Nah rata-rata dari SMK itu bingung karena tidak semua pilihan itu ke kuliah. Sekolah kita mengedepankan program itu, sekolahnya mencetak pekerja BMW, bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Dan ada tambahan satu lagi, dan berinovasi. Nah, jadi Bapak nih dari segi sekolah bahwa kalian tidak selalu harus berpikiran bekerja. Kamu mau jadi konten kreator, jadi wirausaha boleh. Itu lebih baik pilihannya. Kalau kalian daripada hanya diam dan memikirkan hal, ya. Nah, itu dibahas tentang kegelisahan. Sekarang Bapak ingin nanya ke seorang Mahil yang tidak pernah tersentuh bagian ini. Apa pandangan seorang Muhammad Ramdan Ismail tentang percintaan di SMK? Percintaan di SMK. Karena ini Mahil itu biasanya orang yang paling kocak itu yang paling nyimpen masalah terbesar. Biasanya begitu, orang yang ketawanya paling keras itu masalahnya paling pusing. Kita coba tanya mana? Gimana ya, udah di SMK jujur nggak sih, nggak ada yang terlalu suka, nggak disuka Atau sukain. iya, terus 3 tahun Iya. 3 tahun. Nah itulah kenapa Mahil ini. Jadi kita lebih apa ya, kocak itu begitu. Karena 3 tahun ini putus loh, topiknya putus. Kan ini harus 10 menit ya. Kalau Mahil bilang nggak ada yang disukai, ini nggak ada yang mau diomongin lagi. Selama 3 tahun emang ya, kayak biasa aja gitu, teman tidak sedikit ada pikir tapi itu udah nggak lagi. Kita nggak boleh sebut namanya, tapi apa sih yang mau disampaikan ke dia gitu dengan Mahil yang sekarang, saya harus menempuh jalan terbaik untuk hidup tuh, kamu di sana nanti aku akan menghalalkanmu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang mau disampaikan? Ya kalau jodoh mengalir kemana? Iya. Nanti dikasih sound effect yang ada lope-lopenya gitu ya. Nanti kamu yang editor kan? Jadi kalau jodoh nggak gimana? Dulu kenapa sempat suka? Kalau masih awal kan ya yang diam gitu apa, jadi anaknya itu nggak terlalu banyak Kita nggak sebut nama, jadi Mahil boleh. itu sih nggak terlalu banyak. Mau nangis? Kirain mau nangis. Jadi itu awalnya pendiam, tapi setelah kesini kok jadi begini. Ya, Oh iya. beda
apa ya kira-kira? Ya sudah, kita nggak usah bahas itu. Terus apa sih yang mau disampaikan apa sih yang mau disampal sampai tolong koreksi saya ya. Apa yang mau disampaikan Mahil kepada adik-adik tingkat Mahil yang sekarang masih kelas 11 dan masih mungkin ya dengan dilematikanya apa sih ya, pokoknya yang dengan masalah dan segala macamnya hidup mereka, apa yang mau disampaikan Untuk adik-adik saya yang kelas 10 atau kelas 11, kalau ada tugas kerjain, jangan ditunda-tunda, dan tetap ramah ke guru juga dijaga, semangat belajarnya, karena perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. itu sangat klise dan bapak-bapak sekali. Iya. Tapi alhamdulillah di sana berarti Mahil sangat dewasa. Jadi ayo, ini sudah lulus dan mau bekerja, karena carilah calon yang mau bekerja, bukan yang carilah calon yang berpenghasilan, bukan berpenghasilan tetap, tapi tetap berpenghasilan. Ya, tetap berpenghasilan, harus ada niat seperti Mahil. Ya. Oke Mahil, sekarang sudah berapa menit? 18 menit. Ya, jadi itu bisa dimonetize. Itu yang paling penting. Kalau Karambol ini bisa dimonetize, ya setidaknya ada pundi-pundi untuk mengganti set kita mungkin. Oke, amin. Kita lihat ke depannya apakah Karambol ini akan menyerah di tengah jalan atau akan lanjut gitu ya. Jadi tetap di segmen, kalau channelnya tetap SMK 2 LPPM RI Majalaya, tapi tetap di segmen Karambol berikutnya kita akan membahas dunia pendidikan, keluh kesah siswa dengan lebih manusiawi, karena keresahan itu bagian dari manusia. Ya, jadi tetap bahas secara santai supaya kita bisa lebih dekat dan lebih akrab. Sampai sekarang bumper outnya kita belum tahu. Jadi kita sama-sama saja saat saya bilang balik lagi ke segmen Karambol, langsung tunjuk ke arah ya. Jadi supaya nanti kita lihat sudah berapa episode, udah ada belum? Bumper out ya. Balik lagi bersama Zulfikar di Kaprok Mutiara Ngobrol. Kembali lagi bersama Zulfikar di Kaprok. Kembali lagi. Ya, sampai bertemu lagi dengan Zulfikar di Kaprok Multimedia Ngobrol atau Karambol.